Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini saya bersama dengan salah seorang artis kawakan dari Sumeneb, Madura, yaitu Abang Umar Dhani Gawesa. Kami saat ini berada di rumah salah seorang musisi yang ada di Pandian Sumeneb. Saat ini hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Kebetulan kami sudah lama tidak bertemu dengan Bang Umar Dhani Gawesa, dan secara kebetulan tanpa direncanakan sebelumnya, Bang, ya. Tanpa direncanakan sebelumnya kami bisa bertemu di rumah salah seorang musisi. Karena sama-sama sibuk. Ya. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita akan bincang-bincang santai perjalanan karir dari Bang Umar Dhani Gawesa. Kebetulan beberapa bulan yang lalu beliau diundang oleh Trans 7, ya. Trans 7 waktu itu di acara apa, Bang Umar? Acara asli atau palsu dengan Ian Kasela. Ian Kasela, ya. Kebetulan hampir mirip-mirip, Bang. Kebetulan. Iya. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita akan bertanya langsung, kok bisa Bang Umar Dhani Gawesa bisa terjaring ke acara itu? Awal mulanya gimana ceritanya? Kalau melihat dari sejarah, saya itu sebenarnya dari kecil sudah bernyanyi, ya. Iya. Dari SD sudah cari uang sendiri. Oh, luar biasa. Ya, ngamen sendiri, bayar uang sekolah sendiri. Jadi memang ada kata bahasa Inggris, karena dari kecil saya senang bahasa Inggris. Single fighter itu saya senang. Terus setelah perjalanan jauh sampai lulus SMA dan semacamnya, saya coba ikut lomba di kampung itu Kiroah. Iya. Bisa kiroah juga, Bang Umar. Bisa. Kebetulan di daerah, namanya di daerah itu kan segmennya kan kecil. Itu juara satu. Akhirnya naik ke kabupaten. Dari kabupaten itu ada festival rock, ya. Rock, ya. Kira-kira tahun berapa kalau boleh tahu? Itu kalau masih ingat, Bang Umar. Saya ingat masih tahun 8788. Oh, 8788, ya. 8788 itu ada festival rock Semadura. Kebetulan saya juara satu langsung, ya. Setelah saya dapat juara satu, kan namanya juga single fighter, ya. Saya juga belum puas gimana untuk level atau piramida kehidupan yang ke atas, untuk level Madura ini, gimana saya itu bisa mampu atau tidak. Tapi saya punya keyakinan mampu. Akhirnya 93 itu saya ikut lomba festival rock se-Jawa Tengah juga, se-Jawa Timur juga. Gimana, Bang, itu? Itu pada waktu itu ada di Madiun, di Fire Diskotik, ya, kalau nggak salah yang mengadakan itu dari Surabaya. Itu kebetulan juara tiga. Nah, tapi saya punya keyakinan, kok bisa jadi juara tiga? Saya nggak mungkin gitu loh. Karena pesaingnya ya luar biasa, ya. Ternyata tahu sendirilah gimana ada sistem di situ. Jadi ada sistem, ya. Ada sistem. Akhirnya saya pada waktu itu saya ke dewan jurinya itu, bahwasanya kenapa saya kok bisa juara tiga. Protes gitu, ya. Ya, sedikit protes. Iya. Akhirnya ya begini. Oh ya sudahlah, kalau begitu ada sesuatu lah di balik ini semua. Akhirnya saya walaupun juara tiga, saya terima. Tapi setelah itu saya tetap di dalam hati dan kejiwaan saya sebagai penyanyi rock, ya. Penyanyi rock nih. Iya. Bukan penyanyi kaleng-kaleng gitu, ya. Akhirnya saya masih punya keyakinan gitu, ya. Mimpi baru lagi. Impian baru. Ya, impian baru. Masa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tiga, saya harus ke Jakarta. Gimana caranya ke Jakarta? Karena kebetulan saya ini orang desa, orang kampung, ya. Tidak punya siapa-siapa di Jakarta gitu, ya. Gimana caranya bisa ke Jakarta? Yang saya lihat itu adalah Monas, ya. Jadi maskot Monas itu saya lihat waktu itu di TV. Saya bisa nggak ya ada di naungan
Di sekitar Monas gitu ya. Bisa kayak Berandai-andai. Berandai-andai dulu. Tapi akhirnya dengan juara 3 saya dipacu lagi, adrenalin saya dipacu untuk ke nasional. Berangkatlah ke Jakarta. Pada tahun berapa itu Bang? Itu boleh tahu. September 93. September. Masih ingat ya? Masih ingat. Itu tanggal 3 saya nyampe di Monas. Ya. 93 itu nyampe di Monas, nggak tahu apa. Saudara namanya teman iya. Tapi gondrong ya. Iya. Nah, akhirnya dengan tekad dan gelar saya lihat tuh di Monas sudah kehidupan beda banget. Jauh beda dengan di kampung gitu ya. Malah sempat saya berhadapan dengan beberapa preman di sana. Kebetulan yang premannya juga ya orang-orang sekitar kita itu bicara satu bahasa. Akhirnya dengan keberanian dan tekad saya katakan bahwasanya saya ke Jakarta ini mau menjadi seseorang yang saya dambakan dari mimpi. Iya. Gimana saya agar supaya ada gambar di kaset aja. Jadi penyanyi di Jakarta jadi sama. Akhirnya masuklah saya ke dunia premanisme. Masuk ke dunia premanisme kurang lebih 1 tahun. Hiduplah saya di jalan. Beradaptasi dengan preman-preman itu ya? Ya kebetulan karena memang saya maju juga berhadapan, mundur juga berhadapan. Iya. Maju kena, mundur kena gitu ya. Dengan kata-kata single fighter. Jadi saya jadi berani. Karena dimanapun saya hidup, dimana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Jadi walaupun di Jakarta saya gak getar sama sekali gitu, gak takut. Masuklah ke ruang yang namanya kehidupan malam. Saya masuk ke daerah ya dekat Tanah Abang juga. Iya. Ya, kita ikut sama orang-orang yang jaga tanah dan semacamnya. Nah, dengan dunia malam, dunia preman, di situ saya mengenal yang namanya studio. Nah, studio musik maksudnya. Studio musik. Iya. Studio recording di Jakarta semuanya preman yang tahu, yang alamatnya tahu persis itu preman. Jadi orang-orang biasa. Dia yang tahu lapangan gitu ya. Iya. Akhirnya saya kenalan. Akhirnya saya menjadilah seseorang yang beringas juga ya. Karena ditempa dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita nggak bisa takut, nggak boleh takut. Kita takut nggak makan mati. Gitu. Iya. Di Jakarta. Ya. Akhirnya saya 94 itu tahun kedua gitu ya di Jakarta. Sudah 1 tahun sudah ya. Akhir dari hampir Desember, malam tahun baru 94 saya meditasi diri, jadi menjauhi dari kebisingan kota. Saya menjauh, menyepi dan berdoa di suatu tempat ya, dirahasiakan gitu ya. Di suatu tempat yang memang disakralkan. Nah, akhirnya saya di situ tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam. Jadi selama kurang lebih 4 tahun. Jadi tidurnya saya itu pagi sudah subuh sampai jam 10. Jadi saya tidur 4 jam. Dengan semalam gitu ya. Dengan permohonan agar supaya gimana caranya saya menjadi penyanyi di sini Jakarta. Mimpi itu bisa mimpi yang bertujuan gitu ya. Akhirnya saya ketemulah dengan seseorang yang namanya itu pencipta lagu Kopi Dangdut. Iya. Fahmi Sahab. Bukan. Itu kan penyanyinya. Jadi penciptanya yang namanya Bang Andi Hardi. Terima kasih, itu bapak angkat saya. Nah, Bang Andi Hardi itu membawa saya untuk belajar cipta lagu, untuk aransemen lagu dan semacamnya. Nah, itu di daerah Selipi kita bikin musik itu. Kebetulan saya mencipta lagu yang belum ada waktu itu. Satu kali ketukan nafas itu 23 ketukan. Namanya Arti itu album saya pertama 98. Jadi 4 tahun saya nggak tidur malam. Keterimalah saya di salah satu perusahaan namanya Kurang Recording. Iya, rekaman. Jadi begitu hebatnya doa. Ya, karena kita nggak punya apa-apa. Di situ nggak ada famili, nggak ada saudara. Karena kehidupan di jalan, akhirnya saya ikut ngambil itu dalam 9 bulan mengumpulkan
mengumpulkan dana buat Ngamen ya? ngamen Di juga. jalanan. Nah, jadi di daerah Grogol itu kita menguasai lingkungan sana, ngamen. Ternyata di daerah sana itu banyaklah artis-artis yang Grogol. Selamat malam dari saya. Ya. Sebagai histori saya, kehidupan saya itu daerah Grogol. Sampai akhirnya saya rekaman di Akurama itu Hard Rock 97. Ya, Berarti 2 album ya? Itu satu album dulu. Nah, kebetulan saya diadu sama Malaysia. Kebetulan ada artis-artis Malaysia ya, gitu ya. Malaysia. Kebetulan saya ada di set awal, set pertama. Dianggaplah nomor 1. Nah, dapatlah saya beberapa rupiah. Nah, itu di pundi-pundi ya, pundi-pundi duit ya. Nah, mulai saya bergerak di situ, bertemulah di daerah Glodok itu. Ya, beberapa kita ngumpul-ngumpul dulu di situ ya. Pencipta lagu ya. Yang hebat lah. Saya tidak ada apa-apanya, tapi saya tetap belajar. Saya harus menjadi orang yang saya dulu bermimpi menjadi penyanyi. Terus yang pertanyaan tadi, kok bisa sampai panjenengan Bang Umar ini terkecantol atau terjaring dengan acara yang di Trans 7 itu? Yang di Trans 7 itu kebetulan kan rambut saya kan panjang ya. Nah, setelah dipotong di daerah Kalibata itu ada salah satu salon, kita ya agak mahal lah ya, nggak perlu nyebutin salonnya. Jadi abang yang pernah motong rambut saya ini suruh beli kacamata kayak begini itu dari Anda. Nah, akhirnya setelah dipotong rambut saya ini, keluarlah dari salon itu. Nah, abang itu pintar. Bang, nanti abang kalau disapa orang aja ya, katanya. Oh iya. Akhirnya keluarlah saya dari mall itu dengan kacamata yang baru saya beli itu. Terus adalah yang manggil Bang Ian ya. Maaf Bang Ian, kasih lah ya. Maaf jangan dituntut loh, ini cuman cerita masa lalu saya yang kita ketemu di Trans 7. Bang Ian ya. Saya cuma bilang begini. Tanya lagi Raja ya. Banyak yang orang foto disangka Ian Kasela ya. Halo Bang Ian ya, selamat sukses untuk Bang Ian, terima kasih banyak. Dengan adanya Bang Ian, saya juga punya dunia baru. Iya, betul. Akhirnya banyaklah yang di mall tuh foto-foto bareng saya karena saya mirip Ian Kasela. Nggak tahu bagaimana saya datang lagi ke tempat kos-kosan saya, ketemulah yang namanya manajer dari Reza Artamevia, penyanyi itu. Oh iya, yang perempuan itu ya. Reza Artamevia itu penyanyi. Maaf Mbak Reza, bukan ini memanfaatkan gitu. Memanfaatkan bukan. Ini histori saya. Ketemulah yang namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti itu ngaku manajer Mbak Reza. Ya. Tapi saya masa iya sih kayak Ian Kasela. Kamu Ian Kasela bukan. Gimana kalau ikut acara asal di Trans 7? Nanti aku bawa ke sana. Oh ya, boleh, enggak apa-apa. Akhirnya ikutlah acara asal. Nah, cerita secepat mungkin, akhirnya saya ketemu lah sama Ian Kasela di Trans 7. Ya, begitu senang dan bagaimana ya namanya juga ada acara begitu, kita ditayang langsung live. Itu ketemu televisi yang terkemuka Kasela gitu. Juga yang sudah punya nama besar. Bang Ian, salam dari saya ya. Tolong jangan ditutup loh, saya cuma cerita loh Bang Ian ya. Sama Bang Reza juga cerita nih masa lalu ya. Tapi saya salut kepada Bang Ian tuh masalah perjalanan karirnya ya, lagu-lagunya saya suka. Cuman antara vokal dengan Bang Ian saya beda. Ya, beda. Ada ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau wajah sih katanya banyak. Kalau audisi yang Kasela saya sendiri se-Indonesia yang diambil pada waktu itu ya. Terus diadu lagi, saya juara 2 dari 3 orang ini, yang Kasela, Charlie dan Charlie ya, Charlie ya. 3. Akhirnya saya juara 2-nya enggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah bisa menyumbangkan kepada dunia. Iya. Termasuk
Sumenep juga. Tapi gimana lagi yang namanya ini kebanggaan. Saya sebagai penyanyi juga pencipta lagu tidak putus sampai sekarang, tetap mencipta lagu. Masih tetap berkarir gitu ya. Akhirnya saya ini ada masih sebelum COVID ya. Ya, sebelum COVID. Sebelum COVID itu saya masih ada kontrak sama SGP Record satu album. Aku Sayang Kamu albumku itu, klik aja ya atau ke Facebook saya. Itu saya dikontrak satu album. Tapi ada titik-titik rupiahnya cukup lah ya. Itu perlu diungkap. Nah, terus sampai itu saya kepingin bersama teman itu mencipta lagu lagi untuk Indonesia Maju. Jadi persembahan kita ini bersama artis-artis Jakarta untuk Indonesia gitu ya. Dia tuh nggak tahu punya link kemana, bikinlah yang namanya lagu Indonesia Maju ya. Indonesia Maju, kebetulan lagu ini yang dijadikan ikonnya Indonesia sekarang. Kalau boleh tahu aransemennya siapa? Aransemennya itu teman saya Kuku ya. Makasih Bang Kuku. Kebetulan lagunya ciptaan saya. Ciptaan penjaringan ya. Tapi teman-teman ada yang teman saya juga, murid saya, Gun itu juga preman juga semuanya. Yang preman semua itu. Yang nyanyi preman. Sekarang sudah pada berhenti. Nah, terus setelah Indonesia Maju tercipta, saya bingungnya gimana mau syutingnya gitu ya. Tapi ada orang yang bertanggung jawab dalam hal syuting itu. Kita syutingnya di sebelah di Cengkareng, di ya, di bandara itu, di pas landasan itu. Kita syuting di sana di atas rumah tingkat ya. Jadi pesawat di atas kita gitu. Nah, setelah itu saya janji, saya kalau sudah Indonesia Maju ini sampai selesai, saya mau pulang dulu ke Sunda. Iya. Nah, akhirnya saya ketemu lah di sini karena panggilan jiwa. Iya. Panggilan jiwa kita ketemu ya. Nah, makanya di sini ada gerakan. Di dalam Islam itu ada gerakan ya bukan lima qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi kalau nggak digerakkan hati nggak mungkin ketemu. Ya, betul. Kebetulan saat ini adalah Ramadan pertama kita. Apalagi Ramadan ya. Kan dari dulu kita nggak ketemu. Iya, walaupun janji-janji kemarin nggak ketemu. Sama-sama sih. Nah, kebetulan ini sekarang saya Bang yang bikin lagu Sumenep juga semua rata-rata saya. Bukan semuanya sih. Saya kalau perlu rata-rata ya. Rata-rata mungkin bisa dikatakan 80%. Yang lain juga ada. Jadi termasuk lagu-lagu pariwisata, Welcome to Visit Sumenep Kota Keres saya. Nah, kembali ke yang Jakarta itu tadi, Bang. Saya kan bertujuan ke Jakarta nih. Nah, di Jakarta itu Jakarta Tugu Beriman juga saya sama teman-teman yang nyanyi. Itu kebetulan lagunya Bang Charles Galung. Ya, sekarang sudah meninggal dunia. Ya. Terus lagunya Dharma Mangun yang Kembalikan Baliku itu. Itu kebetulan kita yang nyanyi dengan grup Arudam. Ada satu pertanyaan boleh, untuk Bang Umar. Boleh. Tentang pernahkah penjenengan itu bergabung dengan band-band atau solo karir atau bergabung dengan band? Gimana ceritanya? Kalau di Jakarta apa di Sumenep? Di Jakarta dulu. Kalau di Jakarta saya grup tuh ada di Roxy itu. Grup saya cuman nggak utuh ya. Karena memang situasi di Roxy tahu sendiri bagaimana ya. Nah, jadi saya kepada produser saya bilang kalau saya dimintain grup saya bukan keberatan, cuman teman-teman yang kita ini banyak yang ya sibuk dengan itulah dengan itu tahu tuh sendiri ya kan? Iya. Akhirnya saya edisional. Jadi tetap satu grup cuman edisional. Jadi misalkan yang drummernya nggak bisa itu kita edisional. Nah, kebetulan yang terakhir ini barusan saya yang di Jakarta ini. Yang di Jakarta terakhir mau pulang ini Rere Grace Rock itu drummer saya. Nah, yang Grace Rock. Iya, yang Rere itu kalau Mas Rere yang ngiringi album saya satu album. Terus yang dari Jet Layer juga sama basisnya Iya, Iwan Safirius. Halo Bang Iwan. Ini kebetulan dua orang ini orang penting ya dalam dunia musik Indonesia.
musisi yang kaliber ya. Kaliber juga. Kebetulan terakhir ini yang mengiringi album saya, Aku Sayang Kamu, itu produksi SGP Records Jakarta. Itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. Nah, sebelum COVID itu 2013 ya. Bulan 2014-15 selesai. Itu apalagi yang mau ditanya kebetulan tahun berapa awal mula penjenengan naik panggung di sini? Awal mula. Kalau panggung 87. Awal mula gitu awal ya. Mula 87. Terus apa yang jadi motivasi berkarir di dunia tarik suara? Motivasi saya ya kepingin jadi diri sendiri. Dari diri sendiri karena memang panggilan jiwa, gimana ya, kita ini sebagai manusia kan harus punya trademark. Ini kita itu mau jadi apa, ya, kehendak apa, berawal memang dari mimpi yang indah. Iya. Tapi mimpi itu yang bertujuan. Kadang-kadang gini Bang Umar, ada sebagian orang itu menganggap saya tidak mampu, kan ada perasaan semacam itu, dihantui perasaan semacam itu, padahal kita lahir ke dunia ini kan bukan produk dagang sebenarnya, kita ya cuma tinggal bagaimana kita menumpah diri gitu. Intinya tekun ya. Kalau melihat saya siapa sih, saya tidak punya orang kampung, orang desa, tapi kita bisa beradu di Jakarta, gimana caranya, sekian banyak artis di Jakarta. Iya. Kita lihat itu dari kampung, tapi kok artis di Jakarta itu bersih-bersih, pada bermobil semua, sedangkan kita enggak. Kenapa? Tapi perasaan saya, jiwaku bukan itu, tapi aku punya suara, aku punya lagu, itu yang harus aku perjuangkan. Aku nggak takut dengan siapapun. Yang penting aku ini punya cita-cita, punya mimpi yang bertujuan. Iya. Aku harus jadi penyanyi. Karena dunia artis ini tidak gampang ya. Tidak gampang ya. Ya orang yang tahunya orang bahwa artis sudah terkenal gitu. Perjalanan karirnya ada panjang ya sebenarnya. Iya. Ada artis itu memang yang sudah dikatrol, ada dia punya duit. Ada artis yang memang levelnya itu dari tangga bawah. Kalau saya dari bawah, dari tangga gitu ya. Akhirnya apa? Setelah kita rekaman, setelah kita bikin video tidak tumbang gitu ya, tidak tumbang, iya. Dan tidak ada orang itu ditolong saya, dibantu saya, tidak ada. Aku aja barusan tuh yang sama SGP Records itu syutingnya aja bukan di Jakarta aja ya, tapi di Pulau Seribu. Bayangin aja di Pulau Seribu dalam 1 minggu itu seorang Umar Dhani Kawisa siapa sih? Iya kan? Nah, makanya yang dicegah dari sekarang, kita tuh dari awal sampai sekarang itu satu, jangan sombong. Bersatu itu ya, jangan terkabur gitu ya. Antara jangan sombong itu low profile-nya itu dipegang di sebelah kanan, jangan sombongnya dipegang di sebelah kiri, aman jalan. Betul. Nah, ini konsep hidup Bang Umar ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang kadang-kadang baru 1 hari lagu aja rekaman sudah tinggi hati, ya kan? Tapi ada yang katrolan juga, artis ada, yang katrolan ada, misalkan begini, kayak sampean nih Bang, ingin jadi artis, punya uang berapa? 2M misalkan, dia bisa jadi artis, bisa. Kita bikin, itu namanya katrol. Gitu ya. Tapi kalau untuk audisi, tapi untuk perjuangan diri sendiri, vokal sendiri, lagu sendiri, susah banget. Susah banget karena kompetisinya ketat banget gitu ya. Audisinya se-Indonesia, ya kan? Luar biasa. Jadi memang rencana apa saja ke depan untuk karir Bang Umar? Sebenarnya kan begini Bang Umar, kita kan berpikirnya bukan saat ini, kita berpikirnya jauh ke depan, future. Iya, harus begitu Bang. Gimana? Sebenarnya kalau untuk yang akan datang, kalau kita ini walaupun sudah bisa memberikan satu hadiah kepada masyarakat Indonesia maju, saya loh yang bikin Pak Jokowi presiden saya yang tercinta, Pak Jokowi salam Indonesia maju, itu sudah ada lagunya Pak. Tinggal ketemu dulu Pak nanti. Terus apa namanya, Pak Jokowi ini sebenarnya adalah sosok pemimpin yang begitu hebat, biasa, ya. Begitu hebat. Makanya saya tertarik bikin lagu Indonesia Maju. Sudah ya.
kejiwaannya hebat. Nah, ke depan saya itu kepingin membuat generasi, mencipta generasi yang ada di daerah saya ini di Sumeneb khususnya. Makanya saya nanti akan masuk kepada orang-orang yang berkepentingan di dalam mengangkat dunia seni Sumeneb Madura ini, khususnya gitu ya. Bagaimana pemerintah kita ini bisa memperhatikan para artis yang ada di Sumeneb. Coba bayangin aja, di Jakarta itu artis Sumeneb banyak. Betul. Apa perlu saya buka di sini? Memanfaatkan, dia harus dimanfaatkan gitu ya. Banyaklah artis-artis Sumeneb yang potensial gitu ya, yang ada di Jakarta. Gitu. Nah, di Sumeneb sekarang karena Pak Bupatinya ini juga seni, ya pintar nyanyi juga, bisa bikin lagu. Mohon kepada Bapak Bupati Sumeneb untuk merekrut ya seniman, memberi sentuhan gitu ya kepada masyarakat. Bagaimana unsur seni yang ada di dalam Sumeneb diangkat ke belantika musik nasional. Bagaimana caranya? Harus ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa merangkul semua unsur seni. Misalkan di sini ada keterampilan karawitan, ada topeng, ada ludruk, ada tari, ada penyanyi, ada malah full penyanyi di sini di Sumeneb ya. Nah, itu di filter yang terbaik, diambil, direkrutlah sama Pemkab setempat. Karena di sini saya dengar ada DKS, Dewan Kesenian Sumeneb. Nanti saya juga akan membuat laporan kepada DPR Sumeneb ini agar supaya Dewan Kesenian Sumeneb ditindaklanjuti lagi lah. Diangkat lagi, mumpung bupatinya apresiatif. Ada pengalaman-pengalaman unik yang ketika Bang Umar jalani bersama saya waktu di Jakarta. Pengalaman apa saja? Waktu itu kita ya siang hari siang malam kita jalan cari perusahaan ya. Iya. Hujan panas, nggak melihat yang namanya tangan ini apa kulit kebakar itu, ya. Tapi tidak pupus ya, tetap kita berjuang ya. Hujan pun kita berjuang, makan pun kita hanya dibagi dua. Kalau misalkan satu piring dibagi dua. Luar biasa perjuangan kita waktu di Cempaka Putih gitu ya, sampai ke Karawang gitu dan segala macam seluruh DKI. Kalau kenangan-kenangan itu sebenarnya memang jadi story untuk kita selanjutnya, agar kita tetap menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain ya, terutama pemanfaatan karir dari Bang Umar ini sebenarnya luar biasa. Seandainya memang ada ruang seperti DKS yang barusan Bang Umar ceritakan, sebenarnya peluangnya luar biasa. Bisa kita tidak lanjuti kalau ada yang mau memberi sentuhan gitu Bang Umar. Sebenarnya di sini nih potensinya, potensi alamnya luar biasa. Ini salah satu contoh. Ini bahwasanya di daerah Sumeneb ini ada udara oksigen terbaik dunia. Coba. Itu kebetulan yang bikin lagunya saya. Bikin lagu. Kan angkat ini oksigen bagaimana agar supaya para pariwisata dunia itu datang ke Sumeneb, gimana caranya? Potensi alam yang ada yang di Sumeneb ini kan luar biasa. Luar biasa. Ya, Kiliang. Ya, Kiliang ini adalah oksigen terbaik dunia. Kalau nggak salah 1 apa 2 ya. Nomor 2. Ya. Dunia loh. Coba bayangin. Apa nggak begitu hebatnya Sumeneb? Terus pariwisatanya, Salopeng, Lombok, terus Pantai 9, Gili Labak. Nah, sekarang banyak pantai-pantai ditemukan yang baru. Kebetulan saya juga yang bikin lagunya, yang nyiptain lagunya kebetulan saya. Nah, untuk generasi muda, kalau datang ke Sumeneb, welcome to visit Sumeneb Kota Keris, itu saya yang buat, yang bikin lagunya. Nah, untuk generasi, gerakan coba hati, ketuk hati pemerintah dengan karyamu. Betul. Karena kalau nggak berhubungan dengan pemerintah nggak bisa jalan. Senang kita. Karena kita payung ada di atas kita itu pemerintah Kabupaten Sumeneb. Iya, makanya kita kecuali mau mengikuti jejak Bang Umar
seluruh karir juang dulu Jakarta bebas. Tapi itu kalau anak-anak sekarang Bang Umar kayaknya perjuangan seperti yang Bang Umar lakukan itu kayaknya angin sulit itu menjalani karena banyak tekadnya kurang. Iya, beda dengan Bang Umar. Saya tahu sendiri waktu di Jakarta bagaimana kehidupan Jakarta yang sudah memang menempa kita untuk tetap harus tabah, sabar. Ya kejam Jakarta itu sebenarnya kejamnya bukan kejam-kejam saling membubuhkan sebenarnya ini perlu kejamnya. Nggak makan kalau di Jakarta kalau nggak kita fight, nggak makan benar. Kalau kita misalkan nggak punya keterampilan, nggak punya keahlian, jangan coba-coba ke Jakarta. Jangan coba-coba. Tapi kalau punya keahlian Jakarta itu is okay. Iya. Paling tidak dengan keahlian itu kita bisa menguasai tidak hanya untuk Indonesia tapi langsung seperti lagu-lagu Bang Umar yang banyak disukai di Malaysia gitu kan. Oh iya, kebetulan yang di Malaysia itu kebetulan ada lagu saya itu waktu di HP Record itu juga ada beberapa 2 atau 3 lagu itu lupa sudah dari segi banyaknya album lagu itu gitu ya. Bapak Hadi HP Record, halo Bapak Hadi. Itu untuk lagunya Slam yang Gerimis Mengundang itu ada 2 atau 3 lagu dari saya itu Slam. Juga ada penyanyi sana yang dulunya orang Madura tapi sudah berdiam diri di sana. Ada di Malaysia. Iya, ada 15 lagu. Ada di 15 lagu. Boleh tahu namanya siapa? Aduh, itu lupa saya. Sudah orang Madura. Jadi penyanyi sana. Penyanyi di Malaysia. Di Malaysia. Tapi saya lupa namanya. Apa sekarang dia ganti nama nggak tahu. Ada 15 lagu dari saya. Halo orang Madura yang di Malaysia. Angkat dong lagunya yang dari saya. Namanya siapa? Lupa saya. Lupa ya. Lupa sudah ada 15 tahun yang Maduranya sebenarnya itu gimana, Bang? Katanya mbahnya sini keluar bapak orang Sampang apa ya? Sampang Babangkalan lupa saya. Nah, cuma orang Madura gitu ya. Ya. Dia bawa lagu saya 15 lagu. Luar biasa. Terus ini sebenarnya di daerah Pontianak itu juga saya yang buat. Lalu Pontianak, Kalimantan, ya, Kalimantan untuk teman-teman Melayu dan Dayak. Lalu salam dari saya, salam Muhammad selalu. Kebetulan di Pontianak itu saya mencipta lagu 23 lagu. 23 lagu. Ya, di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Memang ada proyek atau gimana, Bang? Kebetulan itu orang daerah kerajaan ya, kalau nggak kerajaan salah, ya. Itu bikin lagu sama saya 23 lagu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, untuk Kalimantan itu ada 23 lagu itu live lagi. Live ya. Live, jadi kita nyanyi langsung tanpa pakai record. Rekodnya tanpa editing gitu tanpa editing. Jadi kalau memang fals ya. Terus beberapa lagu yang dari Pontianak ini yang saya cipta itu Pontianak Bersinar. Jadi maskotnya di sana itu kebetulan juga saya. Salam untuk Pontianak Kalimantan. Gimana ceritanya, Bang? Panjenengan itu bisa langsung digait di Pontianak. Ceritanya dia lihat TV nih, cerita lihat TV. Pada waktu album saya yang Aku Sayang Kamu diputar di Trans 7. Itu orang mana? Itu pokoknya dia intinya menyanjung saya, tapi saya bilang enggak lah, itu saya biasa aja. Coba katanya orang sana, orang Jakarta itu ngasih nomor telepon saya, akhirnya telepon saya suruh berangkat. Jadi pulang pergi saya ditanggung sana untuk mencipta lagu di sana. Akhirnya ketemu gitu. Awalnya begitu. Iya, karena melihat di TV itu. Iya. Penampilan panjenengan di televisi. Tapi setelah sampai di Pontianak bingung, ini siapa ini ya katanya. Oh iya. Iya, jadi apa yang kasih lah? Saya foto bareng di sana lah, foto bareng. Aku bilang, aku bukan yang kasih. Aku bilang, enggak yang kasih, bukan kata aku. Untuk Bang Yan ya salam. Bukan memanfaatkan. Bukan. Ini cerita. Akhirnya kemana-mana saya dipanggilnya bukan nama, sudah Bang Ian semua. Tapi sama saya Ian Kawesa, Ian Kawesa itu. Demikian pemirsa channel Lapoy Madura, perbincangan saya dengan Bang Umar Dhani Kawesa. Saat ini
ini pada tanggal 23 Maret bulan puasa awal. Iya, awal puasa. Semoga menjadi barokah. Amin, amin. Persoalannya kita ini juga ini mau ke Pasongsongan. Saya jauh banget. Kebetulan bertemu di rumah salah seorang musisi teman kita juga waktu di Jakarta, Bang Umar ya. Terima kasih atas perhatian pemirsa channel Apoy Madura. Sukses selalu untuk perjalanan karir Bang Umar dan sehat selalu untuk kedepannya. Terus berkarya dan berkarya walaupun tanpa permintaan dari siapapun gitu ya. Kalau apa lagu-lagu yang saya ciptain sekarang sudah hampir 1000 hampir antara bahasa Madura dengan semua saya bahasa ada 3 Jawa bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Nah, lagu bahasa Madura ini yang sudah pernah edar sudah 16 Popetnik Madura sudah berlalu masalah. Jadi saya sekarang kepingin waktu di Jakarta kan pernah rekaman lagu Madura gitu. Ya, di Aku Lama itu 16 ya waktu kita bareng-bareng. Lagunya Cak Wawas itu ya. Iya, kalau melihat perjuangan Mas Allah dari Jakarta luar biasa begitu. Sebenarnya ingin banyak yang dicurahkan sebenarnya luapan cerita dari dalam hati dan pikiran saya. Karena memang perjuangannya luar biasa panjang dan sangat melelahkan, tapi walaupun begitu kita selalu diobati dengan lagu. Walaupun perut kosong kadang-kadang rokok nggak bisa gitu ya. Salam juga untuk semua pencipta lagu yang di daerah Selipi, Glodok gitu ya. Daerah Arudam itu di Glodok juga salam dari saya. Jadi kita sama-sama apa namanya ya, sepenanggungan lah, berjuang bersama. Senasib dan sepenanggungan ya, gitu senasib. Jadi tidak tahu siang, tidak tahu malam berjuang. Masalah musik loh ya, masalah lagu. Bikin lagu terus. Hampir 1000, bayangin aja, hampir 1000. Semuanya terdokumentasi dengan Bang Umar ini lagu-lagunya. Jadi kalau pemirsa channel Apoy Madura membutuhkan lagu gitu ya, yang tidak ada kelemahan ciptanya gitu. Dari Apoy, kalau misalkan dari Apoy mau bikin lagu, Bang, misalkan saya bikin lagu judulnya Apoy Madura gitu ya, minta berapa menit sekali gitu. Jadi kalau dulu kan berbulan-bulan ya. Nah, kalau sekarang karena sudah terbiasa, jadi misalkan ya minta 10 menit ya 10 menit selesai. Bagaimana pendapat Bang Umar Dhani tentang perhatian Bupati Sumeneb terhadap keberadaan artis kita di bumi Sumekar ini? Kalau setahu saya dari dulu nih memang harapan saya itu Pemkab setempat, Pemkab Sumeneb ini harusnya banyak turun ke bawah, merekrut semua unsur seni yang ada di Sumeneb. Dan dulu kayaknya ada wadahnya sudah ya, namanya DKS itu. Tapi saya tidak tahu sebagai pencipta lagu Sumeneb, saya belum tahu sampai sekarang wadahnya di mana. Karena harusnya adanya DKS ini, adanya DKS. Jadi ada ruang gitu ya, ada ruang baru gitu. Jadi unsur seninya diambil semua yang misalkan pintar tari taruhlah di situ, misalkan pintar nyanyi taruhlah di situ tempatnya, pintar topeng atau ludruk kumpulan di sana. Nanti itu di manage yang benar, yang sebenarnya yang berkepentingan di sini adalah mengangkat wisata ya, betul. Karena kehebatan wisata Sumeneb ini nggak ada potensi alamnya, nggak ada duanya, kayak di Lombong itu kan dengan lambayan Cemara Udang itu yang kalau ada angin berbunyi timbul ada nada-nada yang indah gitu. Kita bisa bikin lagu di situ. Nah, saya mengharap kepada Bupati Sumeneb sih sekarang si apresiatif Pak Bupati Bapak Ahmad Fauzi. Ya sekarang dia tuh juga pencipta lagu, bisa menciptakan lagu juga ya. Penyanyi juga bisa nyanyi juga.
cuman dia apa namanya sudah mulai turunnya masyarakat, dicintai masyarakat. Iya, iya, iya. Baru-baru ini kan ada acara nih, ada acara hari jadi Kota Sumeneb. Iya, iya, iya. Kalau bisa Pak, nanti Pak untuk yang next Pak, untuk Pak Bupati acara lanjutannya itu kalau bisa di saat acara hari jadi Kota Sumeneb itu membawakan lagu-lagu Sumeneb. Ya, luar biasa ya, Ya. artinya ya. Jadi angkatlah lagu-lagu Sumeneb ini. Kemarin kan Bang Umar, saya potong dulu. Kemarin kan Bang Umar tampil dengan siapa saja musisi-musisi. Kalau kemarin saya kan di acara apa itu? Acara hari jadi juga. Jadi tanggal 29 itu kebetulan saya yang ikut yang di Jakarta. Karena di Jakarta itu adalah legend. Jadi memang orang-orang top yang tampil tuh di daerah Sumeneb ini, gotong royong ini memang the legend. Siapa saja yang tampil di Sumeneb itu? Ya termasuk Rere tadi, ya. Terus apa namanya Toto Tewer dan Elpa Mas itu ya. Terus banyak lah kemarin itu musisi-musisi besar gitu. Jadi hadir di Sumeneb gitu ya. Di Sumeneb. Kebetulan Bang Umar juga tampil di situ. Ya itu ada promotornya sebenarnya. Promotornya itu sebenarnya yang namanya Bang Mariadi itu sama saya awalnya punya ide bagaimana kalau Legend Jakarta itu tampil di Kota Sumeneb di hari jadi. Kalau bintang tamu ini bebas membawakan lagu, tapi kalau sebagai warga negara Sumeneb gitu Sumeneb, Indonesia yang baik harusnya membawa lagu itu Sumeneb ya. Betul. Kalau saya atas nama di sana, jadi membawa nama-nama legend, jadi membawa lagu-lagu legend. Jadi kalau nanti akan datang ya, kalau bisa Pak Bupati, artis-artis Sumeneb itu dikumpulkan semua, dikasih kesempatan satu-satu, memberikan lagu daerahnya sendiri. Bagaimana tentang kelanjutan pariwisata di Kota Keris ini ke depan, Bang? Nah, ini kehebatan kita ini di Sumeneb ini pariwisatanya hebat luar biasa. Ya. Kalau kita melihat bahkan artis-artis Jakarta yang kemarin ke sini kan sudah ke sana semua. Begitu hebat dia bilang pariwisata ini harus dimilih baik katanya. Tapi kayaknya sekarang sudah ada kiprah baru di gerakan ya. Kayak yang di Lombok, Salopeng itu sudah mulai ada peremajaan pesona baru. Nah, kita ini sebagai musisi atau sebagai penyanyi sekaligus artis Sumeneb yang ada di Jakarta itu sewaktu-waktu kan bisa tampil nih di daerah wisata kita bisa tampil. Nah itu ada retribusi khusus untuk para yang nonton kayak ya. Dan itu bisa mendatangkan rezeki yang orang-orang yang jualan lah, orang yang gitu iya itu masuk lah. Ada kan karcisnya ada. Itu kan masuk. Kalau dimilih benar wisata kita itu is the best. Ya. Iya kan? Iya, kita lihat pasiennya begitu masih perawan, masih bersih gitu. Iya kan? Nah, terus kita tahu daerah Lombok itulah daerah Salopeng. Pasiennya begitu pasti bersih, betul bersih. Nah, itu kalau dipromosikan ke dunia. Jadi kita jangan hanya bergerak di Indonesia, tapi bergeraklah di wisata-wisata dunia. Iya. Jangan hanya bergerak di wisata Jawa Timur aja, di ekspos ke Jawa Timur. Jangan ke pusat juga, ke luar negeri juga. Dengan membawa artis-artis gitu ya, kalau bisa itu. Dulu itu saya tuh yang mencipta lagu Lombang Salopeng termasuk Kota Keris ini kan saya. Itu saya ngirim ke orang Australia. Bodoh amat saya mendapat atau tidak. Terlepas dari itu ternyata dia datangnya enggak ke daerah kita, ke daerah Bali malah. Oh, orang Australia gitu ya. Tapi sempat datanglah ke rumah yang dari Australia itu, sempat datang. Ini loh yang ngasih promosi Australia sebenarnya. Halo Pak Bupati, saya diam-diam promosikan lo wisata Bapak ini yang di Sumeneb ini ke orang-orang luar gitu ya, bukan. Nah, terus bagaimana agar supaya wisata kita itu bisa tembus ke luar negeri? Bikinlah salah satu wisata yang diandalkan, misalkan Lombok, bikinlah lagu Lombok, bikinlah sebagus mungkin, kirim ke wisata luar negeri semuanya kirim. Betul. Ya, lagu ini loh, wisata Sumeneb ini loh di Indonesia. Latarnya Pantai Lombang. Ya itu full. Jadi kita nggak perlu kita bikin video klip kita itu ditampilkan di lagu itu, enggak.
Yang penting wisatanya kan Pak. Iya, kalau saya sudah istilahnya tua bahasa Jawanya kalau syutingnya, kasihkan ke wisatanya itu kasihkan ke masyarakat dunia. Itu loh maksud saya. Hanya cuma ide Pak Bupati ya. Ide Pak Bupati apresiatif. Oke. Tapi kan tidak hanya di daerah Lombang, seperti di pantai-pantai yang di kepulauan Sumeneb itu kan sudah banyak yang berdatangan wisatawan ya, negara. Itu lagu saya yang bikin tuh lagu Salopeng, Lombong, Kiliang, Kililabek, Pantai 9 itu saya bikin lagu sih. Iya, itu saya yang buat. Nah, terus saya sebar ke wisata-wisata Jawa Timur tuh, ke pusat, termasuk ke kafe-kafe saya sebar di Jakarta itu. Ya, saya terlepas dari dapat atau tidak. Pokoknya kita bantu Bupati gitu ya. Iya, karena saya orang Sumeneb, merasa memiliki. Betul. Jadi kita ada kebanggaan tersendiri. Iya, nggak usah kita melihat nanti saya nggak dikasih apa-apa, nggak usah. Yang penting kita punya kebanggaan tersendiri. Ini loh Sumeneb, Pak. Ini loh Sumeneb. Ke tulis tuh bilang ini Sumeneb. Terus melihat kinerja Bupati Sumeneb tentang kemajuan pariwisata saat ini di Sumeneb bagaimana? Kalau saya melihat sekarang sudah maju ya, sudah step by step maju. Bupati kita ini mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan bisa lebih baik lagi kinerjanya karena Bupati ini adalah raja di sini. Betul. Orang nomor 1 gitu ya. Raja. Jadi bagaimanapun juga kembalikan semuanya itu kepada ide-ide masyarakat itu ditampung di Bupati. Baiknya yang diambil, ya tinggal Bupati kita itu melanjutkan dengan baik itu. Terus ke depan apa kira-kira yang menjadi fokus Bang Umar tentang pariwisata di Sumeneb ini? Diprofesionalkan. Oh iya, profesional. Di manage ya. Iya, di manage dengan baik. Jadi kalau saya melihat wisata religi dulu ya. Wisata religi ini kalau di manage benar-benar di manage itu menghasilkan dana untuk income ya. Kayak di Talangun ya. Di Talangun itu ya Said Yusuf. Saya lihat karena saya sebagai pencipta lagu di sana sering bikin lagu di daerah pelabuhan. Begitu hebatnya yang datang, orang yang datang itu berapa kapal? Ada 3 kali kapal. Kalau satu kapal itu 50 orang, sudah 150 per satu malam. Iya. Ya, per satu malam. Satu bus kadang-kadang 3 bus. Kalau itu di sana ditaruh satu gimana caranya menjadi income? Bikinlah lagu wisata religi itu. Misalkan saya Yusuf bikinlah lagu masukkan ke ringtone. Betul. Ya kan dapat karcis. Jadi kita membuat memang saya begini Bang Umar, pernah dulu itu ketika saya beranjang sana ke rumah salah seorang artis di di Pandeglang gitu, ada penyanyi itu dulu di situ, orang tuanya nanya sama saya pernah loh ke Sumeneb katanya, kemana Pak? Itu ke pulau, nyebrang gitu. Berarti kan dari Banten aja ke sini. Dari Banten itu ke sini Bang Umar. Sudah luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana pemanage yang profesional untuk mendapatkan pengunjung lebih banyak. Ya, kalau saya lihat di pelabuhan sudah mulai ada tiket ya. Sekarang sudah mulai dibentuk pos tiket itu ada. Cuman selanjutnya kita sebagai orang Sumeneb tetap memperhatikan juga kinerja para orang yang penting lah dalam berkepentingan gitu ya. Yang berkepentingan. Tapi kalau misalkan dilepas begitu aja, sayang banget itu. Sayang banget ya. Iya. Potensi itu hilang percuma nantinya. Iya, banyak banget yang ke sana. Ini di Asta Tinggi juga kalau saya lihat itu. Asta Tinggi ya banyak. Tiap malam saya lihat 3 atau 4 bis sampai ada 8 bis ya. Kalau itu memang ada tiket untuk masuk di sana, bisa memperbaiki yang usaha-usaha. Betul. Iya. Kalau cuman di dia datang sudah hanya masuk aja begitu, nggak ada apa-apa ya. Walau alam ya, nggak bisa melanjutkan untuk regenerasinya ya kan. Iya betul. Sebenarnya wisata religi yang di Sumeneb selain Asta Tinggi terus Talago di Pasongsokan juga ada. Nah itu yang di Pasongsokan yang baru ditemukan harus diangkat juga pasir gitu kan. Nah, itu pasir juga ada katanya di Pasongsokan.
Bahkan di situ disinyalir adalah penyebar agama Islam pertama di Madura. Kan orang-orang Persia itu kan nggak masuk ya, para wali-wali itu kan nggak masuk ke Jawa. Soalnya waktu itu Jawa sudah agamanya kuat di Buddha, akhirnya masuk ke Pasosongan gitu katanya ceritanya dulu begitu. Terus gimana seandainya Bang Umar nanti ditarik menjadi bagian dari pariwisata di Sumeneb gitu, jadi bagian. Kalau saya dijadikan di sana itu fungsinya saya sebagai apa dulu? Sebagai penyanyi dong. Kalau sebagai penyanyi kita harus merekrut semua unsur artis yang ada di Di Sumeneb gitu ya. Nah, kita ada kotaknya masing-masing. Kalau saya orang sebagai penyanyi, sebagai musisi gitu. Musisi yang dari Jakarta datang ke sini kan harusnya saya tuh harus melihat bagaimana agar supaya penyanyi Sumeneb itu bisa diangkat ke Panitia Musik Nasional dan itu berprofesional. Iya. Jadi tidak hanya nyanyi dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung. Sudah lama itu kan. Itu kan berapa saya manggung-manggung itu sudah. Bagaimana karya Sumeneb ini diangkat melalui artis Sumeneb. Itu maksudnya saya. Nah, Pak Bupati ini yang punya tanggung jawab dalam masalah mengangkat. Punya kebijakan gitu ya. Yalah, kebijakan yang bijak. Kan dia benar Pak. Iya, betul itu. Tapi Pak Bupatinya sudah respon ya. Bagus, sudah respon dari semua atensi para seniman, para musisi di Sumeneb itu sudah luar biasa. Cuma kelanjutannya ini tip saya. Jadi Bapak Bupati Sumeneb ini saya mohon ada wadah seniman Sumeneb. Iya, betul. Wadahnya di mana? Misalkan di gotong royong ya. Jadi kita jangan hanya nongol tampil hilang, tapi itu didata semua. Ya didata. Yang masuk ke sana misalkan, pintar tari, syuting pakai tari di wisata kita. Ya, nyanyi, kamu apa nyanyi misalkan, nyanyilah di tempat wisata kita. Kita kirim ke semua wisata dunia. Tapi tidak, sebenarnya ada aplikasi khusus yang bisa menampung itu sebenarnya. Ya itu kan urusan pemerintah. Iya, pemerintah kabupaten. Iya, misalkan ke wisata-wisata yang ada di Melbourne, misalkan di Amerika, misalkan di Arab Saudi, itu kan banyak wisata. Iya. Kirim ke sana. Berbagi gitu ya. Iya. Berbagi. Masa kita informasi. Masa kita kalah sama Bogor? Ya kan? Bogor itu didatengin bangsa-bangsa luar semua. Hanya melihat bukit, melihat mana keindahan lagi tidak ada. Oh sini kan pantainya luar biasa. Cuma suasananya dingin puncak itu. Nah, cuman walaupun di sana dingin, belum tentu dia menjadi udara yang terbaik dunia di sana yang ada. Betul. Ini dimanfaatkan penuh, dimanfaatkan dan juga hasil buminya di sini kan baik. Gasnya apa juga luar biasa gitu ya. Demikian pemirsa channel Rapoy Madura perbincangan kami dengan Bang Umar dari KWSA. Beliau adalah artis Jakarta yang kebetulan lagi pulang kampung di Sumeneb dan bertemu dengan saya. Kebetulan saya berada di rumah salah seorang musisi Sumeneb juga yang barusan pulang juga. Akhirnya kumpul bersama-sama gitu di sini membicarakan masalah pariwisata. Iya, wisata. Itu kayaknya sebenarnya wisata. Angkat ke permukaan gitu. Jadi, kalau misalkan ini ada acara di sini nih, jangan nyanyi di jalan di sini. Sudah sering begitu seringnya, sudah berapa tahun dari kecil nyanyi di tempat wisata. Orang itu dibawa ke sana semua dengan kita harus bayar tiket ya. Iya. Karena apa? Yang datang juga para artis semuanya kan. Nah, kita profesional harusnya. Di mana misalkan di Kirabek atau Pantai 9. Sebelum masuk Pantai 9 sudah di pelabuhan tuh sudah harus bayar semua tiket ya. Berapa hari di sana? Nah, di sanalah ada tempat artis di situ sudah yang nyanyi termasuk musisi yang mengiringi. Pasti datang orang. Ini betul. Kalau itu di manage bagus. Betul. Kenapa piramida kehidupan seorang seniman beda dengan pemerintah? Iya, betul. Ya maaf Pak Bupati ya, bukan saya menggurui gitu. Menggurui bukan. Ya, Pak Bupati sebagai raja saya. Tapi kalau nyanyi Pak Bupati adalah piramidanya double.
sudah Pak Bupati ditonton, ditonton orang sebagai bupati lagi, ya kan? Tambah naik piramida. Gitu. Jadi saya mohon kepada Pak Bupati, mari angkat pariwisata kita lewat lagu-lagu. Nah, kita bisa sharing bareng untuk mencipta lagu, misalkan kita itu audisi lagu Lombang misalkan, audisi boleh audisi, tapi kita harus punya wadah. Yuk yang punya lagu apa Lombang berapa misalkan 10 orang jadikan satu album. Iya. Masuk kemana? Ke wisata, kampanye wisata kita. Sebagai objek wisata. Gitu. Iya, jadi orang itu kalau sudah misalkan mau ke museum nih, orang data dulu mana HP-nya misalkan. Oh, ini masukkan lagu satu, misalkan karcisnya 10.000 kurangi 5.000 beli lagu. Itu bagus. Iya, ide yang brilian dari Bang Umar ini sebenarnya kalau diterapkan ini bagus ya. Bagus. Luar biasa. Jadi orang yang mau masuk ke Sumeneb, ini dari mana misalkan? Dari Bandung misalkan. Oh ini ada lagu mau mana ke wisata religi misalkan kasta tinggi. Ini lo ada lagu kasta tinggi, masukkan ke HP-nya masing-masing. Masuk semua. Itu sebagai karcisnya. Betul. Tapi gambarnya sudah gambarnya kasta tinggi. Kasta tinggi bukan penyanyinya. Nggak usah tampil, nggak usah. Kita sudah tahu. Iya. Ya. Wisatanya kita angkat. Kalau saya sih sudah sering syuting ya. Sudah sering syuting. Jadi wisatanya kita angkat, Pak. Gitu. Sudah ada nilai jual ya, Bang Umar ya. Yang nyanyi sudah, yang penting penyanyinya ada tulisannya di situ. Penyanyinya siapa, vokalnya. Kayak Welcome to Visit Sumeneb Kota Keris itu saya mau syuting nggak mau. Biar wisatanya angkat. Nah di sini nggak ada yang tanggap. Kenapa yang nyanyi kok nggak ada? Saya nggak mau, biar wisatanya naik. Iya, betul. Demikian pemirsa channel Lapoy Madura, perbincangan saya sebenarnya masih kurang waktunya ini karena berhubung sudah agak malam ini. Ya, besok juga ada acara. Terima kasih atas kesempatan waktu dari Bang Umar. Perbincangan ini semoga bisa bermanfaat kepada pemirsa channel Lapoy Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.